Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sosio Bakti. Para pembelajar dimanapun Anda berada, semoga selalu sehat dan bahagia. Bahasan kita kali ini tentang penyelesaian konflik dengan akomodasi. Ya, apa itu akomodasi dan bagaimana bentuk-bentuknya kita akan bahas. Ya, para pembelajar, mari dukung channel Sosio Bakti dengan cara memberikan like, kemudian komen, share, dan yang belum subscribe. Terima kasih ya untuk semua ibadah kalian. Semoga channel ini tetap bisa untuk mengembangkan dan berinovasi. Terima kasih semuanya. Ya, kita akan lanjut pada bahasan berikutnya. Kita mulai dengan apa yang dimaksud dengan akomodasi. Ya, pada konsepnya akomodasi itu adalah usaha-usaha untuk meredakan konflik. Ya, jadi proses penyesuaian terhadap masalah dengan tujuan masalah bisa diselesaikan tanpa menghancurkan salah satu pihak, seperti bertujuan untuk meredakan ketegangan saat ada pertentangan dalam menghadapi sebuah masalah. Nah, biasanya ini punya tujuan yaitu untuk mengurangi, mencegah, dan melumpuhkan bahkan sampai bisa bekerja sama ya dalam penyelesaian konflik itu. Nah, para pembelajar bentuknya apa saja? Ya, kita akan bahas tidak semuanya. Nah, antara lain adalah arbitrase, mediasi, segregasi, kompromi, eliminasi, toleransi, konsiliasi, adjudikasi, limit, dan koersi. Ya, kita mulai dari apa itu arbitrasi. Ya, pernah dengar istilah arbitrasi? Upaya menyelesaikan konflik dengan menggunakan pihak ketiga sebagai keputusan yang ditetapkan, yang bersifat mengikat, tidak dapat diganggu gugat lagi oleh kedua pihak yang berselisih. Nah, kita ambil contoh di sini adalah kasus sengketa antara dalam Kepulauan Spratly ya, ini antara negara Filipina dan Cina. Ya, nah ini melibatkan sengketa ini melibatkan negara-negara ASEAN ya, selain daripada Filipina itu, yaitu antara lain adalah Brunei, kemudian Malaysia, Vietnam, dan lain-lain. Nah, dalam sengketa ini yang kita ketahui adalah bahwa Indonesia waktu itu punya peran sebagai ketua ASEAN ya. Nah, negara-negara ASEAN ya diketahui dengan Indonesia ini berkeinginan bahwa penyelesaian masalah ini diselesaikan mengajukan dengan pendekatan multilateral ya, jadi antara banyak negara. Sedangkan Cina menginginkan kasus daripada Kepulauan Spratly ini adalah secara bilateral yang tentunya akan lebih menguntungkan Cina dengan pendekatan negara-negara ASEAN ini satu persatu ya, jadi antar dua negara saja. Begitu. Nah, Kepulauan Spratly ini adalah suatu pulau karang ya, suatu pulau karang yang luas daratannya ini di Laut Cina Selatan ini yang daratannya sebenarnya tidak luas, hanya 4 km. Nah, tetapi lautannya ini potensi JEE-nya ini luar biasa ya, 410.000 km. Nah, ini penguasaan dari kepulauan ini menjadi sangat strategis ya untuk pulau ini, karena akan menentukan garis batas negara yang menguasainya ya pada jangkauan zona ekonomi eksklusif. Nah, bagaimana selanjutnya peran Indonesia sebagai ketua ASEAN pada saat itu? Nah, di sini Indonesia kemudian harus membuat perundingan. Nah, jadi ada membuat perundingan yang efektif, berhasil. Kesepakatannya dipatuhi, perlu ada pihak-pihak yang dianggap ini lebih kuat dibanding dengan negara-negara yang terlibat dalam sengketa itu. Makanya Indonesia kemudian mengusulkan yaitu Amerika Serikat dan Rusia untuk memaksa Cina dan negara-negara yang bertikai itu mematuhi menggunakan jalur damai dan mau mematuhi dari keputusan yang disepakati ya. Jadi kita tahu di sini arbitrase ini
adalah pihak ketiganya memberikan keputusan-keputusan yang harus diikuti dari negara-negara yang bertikai tersebut. Nah, itu adalah arbitrase. Nah, selanjutnya akomodasi berikut. Ya, ini juga pihak ketiga. Tetapi perbedaannya adalah pihak ketiganya hanya sebagai penengah, ya, sebagai mediator. Nah, di sini kita contohkan mediasi ini adalah usaha penyelesaian konflik dengan menunjuk pihak ketiga yang hampir sama dengan arbitrase, tetapi hanya sebagai penengah, ya. Contohnya adalah misalnya kasus sehari-hari di sekolah, misalnya ada sengketa antar siswa ditengahi oleh guru bimbingan konseling. Nah, guru bimbingan konseling ini hanya sebagai penengah, ya, sebagai mediator. Keputusannya diserahkan kepada kedua belah pihak, gitu. Nah, kemudian ada contoh lagi adalah di sini kasus pertikaian antara waktu itu adalah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka, ya, GAM. Nah, ini mediatornya, penengahnya adalah negara Swedia, ya, 15 Agustus 2005. Pada saat itu delegasi Indonesia itu dipimpin oleh Menteri Hukum dan HAM Bapak Hamid Awaludin. Kemudian dari delegasi GAM itu dipimpin oleh Bapak Malik Muhammad Haidar, ya. Nah, sedangkan di sini mediatornya, ya, adalah mantan dari Presiden Finlandia, ya, jadi Martti Ahtisaari, ya. Nah, di sini akhirnya dibuatlah satu MOU, ya. Mereka mau membuat satu penandatanganan Memorandum of Understanding, yang kita tahu hasilnya keputusannya adalah kemudian Aceh menjadi wilayah khusus, ya, dengan memberikan kebebasan mereka untuk menjalankan sesuai dengan syariat agama Islam, ya, dalam pemerintahan wilayah tersebut. Nah, anak-anakku sekalian, para pembelajar dimanapun kalian berada, apa selanjutnya yang akan kita bahas dalam bentuk akomodasi itu adalah di sini segregasi. Apa itu segregasi? Ini bentuknya adalah suatu diskriminasi, ya, dalam lingkungan sosial, di mana ini ada suatu tindakan bertujuan untuk memisahkan satu kelompok, ya, satu kelompok dengan kelompok lainnya, ya, satu suku, bangsa, ras, etnik secara paksa, begitu, secara paksa ini dipisahkan hingga menggunakan segala cara, bahkan menggunakan kekerasan. Nah, ini adalah bentuk segregasi, pemisahan, ya. Kita tentunya diskriminasi seperti ini tidak menginginkan ini terjadi, ya, terjadi dalam kehidupan masyarakat. Nah, selanjutnya apa saja yang akan dibahas? Kita mulai dari lagi dengan kompromi, ya. Sering, ya, kompromi ini kita lakukan, dan ini adalah bentuk akomodasi yang tentunya sangat familiar dalam kehidupan kita. Nah, kompromi menurut DRS Djoko Untoro ini adalah bentuk akomodasi yang dimaksudkan untuk memperoleh kesepakatan di antara kedua belah pihak yang berkonflik, yang berselisih tadi, yang masing-masing pihak itu bersedia untuk mengurangi tuntutannya. Di satu sisi kita mengurangi tuntutan, tapi di satu sisi kita mendapatkan sesuatu. Nah, contohnya adalah misalnya tawar-menawar yang terjadi di pasar, itu adalah bentuk kompromi, ya. Jadi penjual bersedia untuk mengurangi harga, ya, mengurangi harga. Nah, pembeli bersedia untuk membeli dagangan tersebut. Nah, kemudian kesepakatan yang dilakukan oleh pekerja dan majikan, ya, berapa yang diinginkan gaji oleh pekerja, ya, akhirnya pekerja mau bekerja di tempat tersebut, dan akhirnya majikan memberikan upah yang disepakati bersama. Kemudian kompromi antara DPR dan Serikat Buruh dalam pembuatan RUU Ciptaker, ya, memberikan membentuk tim khusus pembahasan bersama. Nah, itulah yang kita maksudkan dengan kompromi, ya.
biasanya kompromi ini adalah hal yang sangat familiar dalam kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari. Selanjutnya kita akan lihat eliminasi. Kapan kalian pernah memahami eliminasi? Biasanya itu dilakukan pada kegiatan-kegiatan lomba-lomba ya, lomba seni, lomba olahraga, olimpiade ya, pertandingan-pertandingan ini biasanya menggunakan konsep eliminasi. Nah, dalam konflik, eliminasi itu adalah bentuk pengunduran diri dari salah satu pihak yang terlibat dalam konflik karena mengalah. Nah, dalam proses penyelesaiannya, konflik melalui eliminasi berkaitan dengan kebesaran hati daripada orang-orang yang tadi mau menarik dirinya, mengundurkan diri dalam menyelesaikan suatu konflik. Nah, selanjutnya ini kalau kita melihat eliminasi ini, mudah-mudahan kesadaran seperti ini, kebesaran hati yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkonflik ini tentu akan bisa meredakan konflik ya. Nah, selanjutnya kita melihat lagi bentuk dari akomodasi yang lain, yaitu toleransi. Nah, kata toleransi ini tentu sangat familiar dalam kehidupan masyarakat kita yang multikultur ya, terutama toleransi beragama. Jadi toleransi itu sangat luas, banyak bisa toleransi budaya ya. Tapi yang paling sering kita dengar adalah konsep toleransi beragama. Nah, ini adalah sikap manusia untuk saling menghormati, menghargai perbedaan. Kita tahu agama di Indonesia itu sangat banyak, berbeda-beda, dan semua konsep perbedaannya memahami, kita menghargai dari perbedaan keyakinan yang dimiliki oleh setiap agama yang ada ya. Jadi konsep-konsep perbedaan dalam agama dihargai ya, sehingga inilah konsep daripada pergaulan yang bisa kita hidup bersama dengan adanya toleransi ya. Jadi sini adalah kita melihat sikap daripada masyarakat saling menghormati, menghargai perbedaan tentang konsep-konsep kepercayaan, apalagi tentang konsep-konsep ketuhanan yang masing-masing memiliki kepercayaannya masing-masing dan menjadi suatu keimanannya masing-masing, baik antar individu maupun kelompok, untuk menghadirkan perdamaian dalam keragaman ya. Dan ini tentu hal yang sangat familiar dalam kehidupan masyarakat. Jadi tentunya kita tidak perlu lagi saling bersengketa karena kita sudah memahami bahwa agama masing-masing dalam masyarakat Indonesia itu beragam, dan perbedaan-perbedaannya itu perlu dihargai dengan sikap toleransi, bukan dalam bentuk mencampur adukan antar agama yang tentu sangat jauh dari konsep toleransi. Nah, selanjutnya adalah konsep konsiliasi. Oke, ini konsiliasi ini adalah usaha untuk mempertemukan keinginan dari pihak-pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan penyelesaian. Nah, Peter Bahren menyatakan bahwa cara penyelesaian sengketa yang bersifat lebih formal daripada mediasi. Nah, keputusan yang ditetapkan konsiliasi ini bersifat tidak mengikat. Ya, kalian masih ingat ya, kita sudah membahas tentang arbitrasi dan mediasi. Nah, kalau dalam konsiliasi ini keputusannya tidak mengikat. Kalau dalam arbitrase keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa. Nah, contohnya apa? Nah, di sini contohnya adalah sengketa yang terjadi antara Thailand dan Prancis. Nah, di mana kedua belah pihak ini sepakat untuk membentuk komisi konsiliasi. Ya, di sini Thailand ini pernah menuntut daripada sebagian wilayah ya dari Laos dan Kamboja di bagian timur karena pertimbangan tentang etnis ya, kemudian politik dan ekonomi begitu. Kemudian
pengetahuan dari yang ada itu pada Perang Dunia Kedua nih, Thailand ini menjadi sekutu Jepang. Ini memaksa waktu itu di sini Thailand ini wilayah ya, maksudnya wilayah Kamboja itu adalah bagian ya protektorat dari Prancis, maka secara tidak langsung tentunya di sini Thailand berhadapan dengan Prancis ya. Nah, di sini pada saat Perang Dunia Kedua, karena Thailand ini menjadi bagian dari sekutu Jepang, ini memaksa Prancis untuk menandatangani konvensi Tokyo ya. Nah, selanjutnya bagaimana? Nah, inilah di sini kita melihat bahwa keputusan dari konsiliasi ini bisa tidak mengikat. Nah, di sini akhirnya karena disuruh diminta untuk menandatangani, diterima, dan akhirnya apa? Mereka nih, tuntutan Thailand ini mendapatkan bagian dari tuntutannya itu ya, dan akhirnya memperoleh tuntutannya. Nah, setelah perang berakhir, nah Prancis membatalkan daripada konvensi Tokyo tersebut. Karena apa? Karena alasan dalam kondisi terancam, dalam kondisi yang di bawah tekanan dalam ancaman. Nah, itulah akhirnya yang kita ketahui bahwa di sini Amerika sebagai sekutu di sini ini mendesak daripada sesuai dengan pasal 21 perjanjian Prancis dan Thailand pada tahun 1937 itu dibentuk komisi konsiliasi ya, dan yang prosedurnya itu disesuaikan dengan ketentuan umum arbitrase. Nah, inilah yang akhirnya kita tahu ada pembatalan dari konvensi Tokyo. Jadi itulah ya, dari keputusan itu bisa tidak mengikat. Nah, kemudian apalagi yang bisa kita bahas dalam pertemuan ini? Kalian bisa cari ya contoh-contoh yang lain, silakan baca. Nah, kemudian kita lihat lagi ejudikasi ya. Kalau ejudikasi tentu sesuatu hal yang tidak asing buat kalian. Ini adalah cara penyelesaian sengketa di luar arbitrase dan peradilan umum yang dilakukan oleh ejudikator untuk menghasilkan suatu keputusan yang dapat diterima oleh pemohon, sehingga dengan penerimaan tersebut maka keputusan dimaksud mengikat para pihak yang berkonflik. Jadi ini penyelesaian konflik di meja hijau ya, di pengadilan, dari mulai tahapan awal, kemudian ada pembuktian, pemeriksaan setempat, kemudian kesimpulan dari pihak, akhirnya pembacaan keputusan apakah bersalah atau tidak ya. Nah, kalian yang mau cita-citanya menjadi sarjana hukum tentu akan mendalami hal-hal yang berkaitan dengan ejudikasi ini ya. Selanjutnya bahasan kita adalah stalemate. Nah, dalam stalemate ini adalah akomodasi ketika pihak-pihak yang berkonflik berada dalam kekuatan yang seimbang. Masing-masing pihak tidak mungkin bisa lagi menyerang atau mundur ya di dalam keadaan seimbang. Contohnya antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dulu ya di tahun 90-an. Setelah Perang Dingin, ini adalah dalam kondisi yang seimbang atau stalemate. Akhirnya ya tentunya konflik tidak terjadi karena masing-masing pihak tidak bisa lagi berperang, juga tidak bisa mundur. Ini kondisi stalemate ya dalam masa Perang Dingin. Setelah Perang Dingin ya. Nah, selanjutnya adalah koersi. Nah, koersi ini adalah bentuk akomodasi yang prosesnya melalui paksaan ya, paksaan fisik maupun psikologis. Jadi ada pihak yang kuat dan ada pihak yang lemah. Nah, contohnya apa? Contohnya bisa bentuk perbudakan, bisa bentuk kekuasaan yang sewenang-wenang, bisa dalam bentuk penjajahan ya. Nah, itulah koersi, akomodasi yang prosesnya dalam bentuk paksaan fisik maupun psikologis. Nah, para pembelajar sekalian, pada kali ini itulah yang kita bahas. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga lebih dalam lagi akan kita bahas dalam kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.